Teman-teman, saya ditawarkan suruh tinggal di Hambalang. Media boleh liput. Karena saya pidato keras, semua lawan-lawan politik itu aku tantang semua. Jadi dia khawatir, takutnya saya diapa-apain orang, dibunuh orang. Harus kita menghormati, kita menghargai. Dan tetapi juga kita perlu mengawasi juga. Kadang-kadang walaupun polisi kan tidak semua itu polisi baik. Ada polisi yang nakal, ada polisi setengah nakal, ada polisi yang nakal sekali. Kalau polisi yang nakal itu biasanya udah dikembalikan jadi rakyat. Karena untuk saat pemerintah sekarang dipegang oleh Bapak Haji Prabowo Subianto, saya yakin dia akan memperbaiki untuk sistem-sistem itu pelan-pelan. Komitmen memberantas korupsi, komitmen untuk memperbaiki sistem hukum dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, itu fungsi utama. Kalau hukum diperbaiki pelan-pelan dari kepolisian, kejaksaan, makanya rakyat Indonesia akan mendapatkan keadilan yang sama. Pengadilan bagi ke atas, pengadilan bagi ke bawah. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Karena presidennya adalah presidennya Bapak Prabowo. Saya tahu, saya yakin, saya juga waktu belum jadi Menhan, belum jadi pemerintah Pak Jokowi, kami makan bareng, saya keluar masuk Hambalang itu seperti rumah saya. Teman-teman, saya ditawarkan suruh tinggal di Hambalang. Media boleh liput. Karena saya pidato keras, semua lawan-lawan politik itu aku tantang semua. Jadi dia khawatir, takutnya saya diapa-apain orang, dibunuh orang. Dan di lapangan golok, aku datang dulu di depan dia. Hercules, kamu ikut saya di Hambalang. Kamu bawa anak istri kamu tinggal sama saya. Saya jawab dengan senyum dan terharu. Karena dia khawatir orang bunuh saya. Jadi suruh ikut dia di Hambalang bawa anak istri. Saya terharu, tapi saya jawab dengan senyum. Bapak Prabowo, kalau saya dukung Bapak, saya takut mati, saya nggak usah dukung Bapak. Saya bilang, Bapak Prabowo, kalau saya dukung Bapak, saya takut mati, saya nggak usah dukung Bapak. Saya dukung Bapak, saya udah siap mati baru saya dukung Bapak. Terima kasih buat Bapak. Bapak punya perhatian buat saya luar biasa. Perhatian buat saya dan anak istri saya luar biasa. Saya tidak bisa lupakan. Dan saya tetap ada di Jakarta untuk saya menjalankan tugas dan fungsi saya ke rumput. Saya menjalankan tugas saya dan fungsi saya untuk akar rumput. Bapak harus jadi presiden. Saudara-saudara Grijaya bersama di seluruh Indonesia, yang jauh sana maupun yang hadir di sini, proses berdirinya Grijaya ini sangat luar biasa, sangat. Cuman karena ketua umum kalian itu, karena jagoan sekali, jagoannya ada ulama, ada pesantren, ada anak yatim, ada dua pak, jadi saya jadi jagoan. Alhamdulillah sampai hari ini menjadi Hercules berdiri di atas podium ini. Prosesnya luar biasa. Saudara-saudara Grijaya, media sekarang itu, Pilpres kemarin 2024. Ini biar dunia biar tahu, kalian biar tahu. Saya didatangin oleh orang salah satu partai politik, tawarkan saya uang ratusan miliar. Tawarkan saya uang ratusan miliar untuk bergabung dengan salah satu partai politik.
Yang datang itu ada Jenderal Bintang 2, Brigjen, Kolonel, dan ini, dan ada preman, ada sipil yang berarti yang nawarkan uang untuk nggak boleh Hercules dukung Pak Presiden Prabowo. Tawarkan uang ratusan miliar, saudara-saudara di rumah saya. Saya bilang, mohon maaf, Bapak Jenderal, saya gini-gini. Saya harga mati untuk buat Bapak Presiden Prabowo. Ini dia harus jadi presiden. Ini dia harus jadi presiden. Jadi saya cari uang, tapi uang itu nggak boleh mengatur saya. Benar nggak? Kalau uang itu bisa mengatur, nanti akan belajar jadi pengkhianat. Saya mohon maaf, uang ini luar biasa, ratusan miliar. Saya lanjut jadi kaya raya ini. Tapi uang itu nggak mempengaruhi saya. Karena komitmen di jati diri saya, buka saya punya dada ini, keluar merah putih sama keluar wajah Presiden Prabowo. Dan keluar grip Jaya. Jadi uang itu nggak bisa mengatur saya untuk. Kalau saya terima uang itu, kasih waktu minggu depan anggota grip Baret Merah turunkan kabulnya Baret Merah lagi deklarasi di GBK sampai 500 miliar. Saya pikir apalagi aku habisin 100 miliar, yang 400 saya kantongi aman terkendali. Gripnya saya pamer kalian untuk saya cari uang, untuk cari kaya. Sampai 500 miliar loh. Bayangkan, saya jual kalian untuk terima 500 miliar. Tapi karena saya prinsip, harga mati kuat untuk Bapak Presiden Prabowo, komitmen itu nggak boleh berubah. Jangan coba-coba kita melindungi orang benar, orang dijolimin, orang dihakimin. Ada yang coba-coba mau mengganggu, mau menghambat. Hajar! Saya tanggung jawab. Saya biar ditangkap duluan. Kenapa saya perintahkan hajar? Berarti hukumnya mandul, hukumnya nggak jalan. Hukumnya nggak jalan. Jadi perlu harus pakai ini. Apa perlu pakai tabak jalan saya ini? Dua-dua ini? Ini anti peluru ini, bukan main-main ini. Belum lagi di leher saya ini. Ini barang luar biasa semua. Udah boleh diuji, boleh dicoba. Jadi gitu. Tapi bukan buat sombong. Hanya buat sekedar baju dipakai supaya angin nggak langsung menempel. Loncatan kotoran nggak langsung nempel. Minimal dia nempel di jaket, nempel di baju lah. Itu seperti itu. Jadi itu yang saya sampaikan. Kembali ke tempat masing-masing, membangun gripnya. Kita masih ada pekerjaan, kita masih panjang. Pak Presiden baru 1,5 tahun. Jadi saya pesan, ayo kita jaga Kamtibmas, bersinergi dengan masyarakat, sesama organisasi, dukung bersinergi dengan TNI Polri, dukung program pemerintah, program Pak Presiden untuk menjaga Indonesia, menjaga Pak Presiden. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.